Pemirsa, Mahakarya Legenda Goa Kreo kembali digelar tahun ini, yakni pada bulan Februari. Mahakarya Legenda ini merupakan pertunjukan budaya yang menampilkan kolaborasi drama, seni, musik, dan tarian yang menceritakan tentang legenda Goa Kreo. Pertunjukan ini pun digelar sebagai upaya mengembangkan nilai warisan budaya serta menjadi daya tarik wisata Kota Semarang. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, lebih dalam, kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Kesenian di Disbudpar Kota Semarang, Ade Bakti Aryawan, dan juga Sandi Mumu sebagai Kreatif Director Mahakarya Legenda Goa Kreo 2021. Selamat datang Mas-mas semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News. Terima kasih Mbak Yana. Ya, aku ingin ke Mas Ade Bakti dulu kali ya. Ini terkait dengan Mahakarya Legenda Goa Kreo 2021 kali ini. Apa yang berbeda di tahun ini? Terlebih lagi juga ini kan digelarnya waktu pandemi gitu. Ya, Mbak. Pastinya yang pertama mau saya ceritakan dulu kegiatan Mahakarya Legenda Goa Kreo ini kan sebuah rangkaian kegiatan. Biasanya kita laksanakan 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi 3 hari itu kemudian dulu di sekitar Goa Kreo itu ada yang namanya sesaji rewondo, artinya masyarakat itu membuat sebuah tradisi, sebuah ritual, memberikan istilahnya ketika kita lebaran juga si penghuni Goa Kreo ini juga ikut merasakan bagaimana rasanya ketika lebaran kalau kita banyak makan opor, makan ketupat, makan yang enak, begitu juga dengan penghuni Goa Kreo ini juga diberikan hal yang sama. Karena perjalanannya dari cerita legenda bahwa Goa Kreo ini sangat erat sekali dengan cerita legenda tentang Sunan Kalijogo. Jadi ini yang membuat kami waktu itu beberapa tahun yang lalu tentang Kota Semarang yang awalnya kegiatannya hanya sesaji rewondo saja, kemudian berkembang, kemudian kita membuat sebuah pementasan Mahakarya Goa Kreo. Kenapa? Waktu itu kita buat di sana nih di sekitar desa wisata di sekitar Waduk Jati Barang, supaya tujuannya waktu itu ketika karena sudah banyak homestay, banyak tempat tinggal warga yang boleh disewakan untuk wisatawan, artinya supaya wisatawan juga bisa menikmati yang namanya sebuah tradisi yang sudah kita kemas dalam sebuah pertunjukan kolosal. Nah, yang menjadi PR kita tanda kutip ya sekarang masa pandemi ini, apalagi tahun kemarin, memang kita tiadakan untuk Mahakarya Goa Kreo ini, akan tetapi sesaji rewondonya tetap jalan. Masyarakat Kreo juga tetap melaksanakan karena itu sudah menjadi ritual budaya, tetap berjalan. Nah, di tahun ini ketika pandemi ini hadir, kita kan harus memutar otak, memutar ide, coba diskusi sana sini dengan berbagai kawan-kawan untuk menyajikan Mahakarya Goa Kreo ini dan juga sesaji rewondo. Tradisinya, ritualnya tetap jalan, tetapi kemasannya yang kita buat cerita legenda Goa Kreo ini dalam sebuah mahakarya pertunjukan kita kemas secara virtual atau akan kita taping dan nanti akan kita tayangkan, kita mix dengan acara tradisi yang akan jalan kalau kita lebaran di bulan Mei tanggal 13-14, artinya ritual itu sesaji rewondonya di tanggal 16-nya ya, mungkin tanggal 16 malam film atau hasil kreasi kita ini sebuah pertunjukan virtual menggunakan green screen itu akan kita tayangkan. Oke, artinya segi yang berbeda di tahun ini adalah lebih menonjolkan sisi virtual karena memang digelar di pandemi. Untuk itu saya pengen langsung lempar ke Mas Bumu nih sebagai kreatif director menghadapi istilahnya nih dikasih tantangan sama Mas Ade untuk membuat sesuatu mahakarya pagelaran yang biasanya digelar besar begitu off air begitu, tapi ini harus dikemas secara virtual. Lah, lalu teknologi yang akan digunakan ini apa Mas yang sudah dipersiapkan? Terima kasih Mbak Yana. Jadi saya sih sebenarnya dipermudah ya karena kita punya
pimpinan anak muda di birokrasi yang open mind untuk beradaptasi dengan teknologi sekarang. Ketika ngomong stigmanya teknologi animasi itu mahal, ya memang mahal karena memang rumit. Tapi Mas Ade mau ngasih kesempatan kita untuk mengaplikasikannya dalam teater kolosal, yaitu Mahakarya Gua Kreo. PR besarnya, teknologinya banyak. Mulai virtual setnya, ada 3D modelingnya, texturingnya, bahkan ngomong masalah lampu, ketika lampu drama kolosal itu kan lampunya main di set, di real setnya. Tapi ini kita bikin animasi 3D lightingnya juga kita bikin secara virtual, termasuk environment setup-nya 3D. Ngomong tentang environment aja, ketika Gua Kreo kan latar belakangnya adalah kerajaan Majapahit. Ngomong kerajaan Majapahit, elemennya itu banyak, mulai dari batanya, pendoponya, bahkan setelah fondasinya itu kita bikin satu-satu. Nah, karena memang Mas Ade kebetulan memang masih muda dan terjun langsung, terlibat untuk mau tahu ya, biasanya kan rekan-rekan kita kan, pokoknya jadi. Tapi enggak, kalau beliau sih memang kebetulan ada keinginan besar untuk mau tahu tentang teknologi animasi dan bisa nggak dikombinasikan. Oh ya udah, kebetulan. Nah, ketika nomor pertanyaannya adalah teknologi apa, garis besarnya adalah itu, virtual setnya 3D modeling, texturing, 3D lighting setup, 3D environment. Kemudian ada motion grafiknya, kayak special effect, ada partikel, api, air, sampai color grading, macam-macam sih. Jadi kalau ngomong teknis banget kalau kayak ngomong apa yang digunakan. Oke, meskipun juga tadi dapat dikatakan tantangannya cukup berat begitu ya untuk segi dari 3D yang digunakan, motion graphic dan lain sebagainya. Tapi ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kemampuan anak-anak muda Semarang ataupun juga Jawa Tengah ini juga mumpuni dong kalau sudah bisa berani begini. Besar banget, Mbak. Potensi teman-teman Semarang, potensi teman-teman Jawa Tengah besar banget, dan mereka itu banyak loh yang berkarya atau hasil karyanya itu digunakan oleh klien-klien mereka di luar negeri. Masalahnya tinggal masalah kesempatan aja. Makanya saya beruntung banget, dipermudah banget ketika ketemu Dinas Budaya Pariwisata Kota Semarang yang ternyata salah satu kepala bidangnya adalah masih muda, dan mereka mau untuk memberi kesempatan kita untuk mengaplikasikan teknologi ini ke dalam satu drama kolosal Mahakarya Gua Kreo. Jadi kalau ketika ngomong potensi, gila, keren-keren. Oke, selain juga kemudian mengatur tentang virtualnya, karena ini kan nanti akan dikolaborasikan juga nih dengan tapping begitu ya. Ini kan tentu harus ada kesinambungan antara bagaimana memanage orang, seniman yang begitu banyak, kemudian juga memanage warga lokal, kemudian untuk menjadi bersatu padu di dalam virtual set ini gitu. Ya, PR besarnya adalah gini, kalau dari saya sih biasanya Mahakarya Gua Kreo, Legenda Gua Kreo ini berlangsung selama 2 jam. Tapi ketika kita ngomong ini virtual dan tayang di media platform digital, ada toleransi yang harus kompromi terhadap waktu. Durasi dari 2 jam, gimana kita caranya untuk menghasilkan pertunjukan selama 45 menit sampai 60 menit. Jadi memangkas cerita itu tapi tanpa mengurangi esensi. Sama salah satu PR beratnya adalah mereka terbiasa dengan real estate yang tentang rasa ya. Ketika kita ngomong tari itu tentang rasa, tapi ada environment di Gua Kreo yang bisa mendukung cerita mereka. Tapi ini kan benar-benar cuma big screen hijau yang mereka memainkan imajinasinya sendiri untuk rasanya tetap dapat. Nah itu yang memang tantangannya di situ sih kalau aku sih ya. Oke, saya ingin ke Mas Ade lagi. Ini kan tadi juga Mas Mumu mengatakan bahwa memang harus ada kompromi di bagian durasi, akan kemudian terpangkas. Nah, apakah ini juga kemudian akan berpengaruh terhadap segi cerita yang ditampilkan? Kemudian juga apakah akan ada sentuhan-sentuhan yang berbeda dari segi cerita, kemudian dari segi seniman yang tergabung di dalamnya? Ini bagaimana, Mas? Ya, Mbak. Jadi untuk cerita ya namanya legenda itu kan pasti ada
cerita utamanya. Nah, ini kita coba setiap tahun itu ternyata teman-teman mencoba menyisipkan cerita-cerita tambahan yang memang di luar cerita utama itu. Kalau kita bicara itu pasti terus kemudian kita berpikir nih, oke, kita produksinya kalau dulu biasanya kan live selama 2 jam. Nah, kemudian berarti harus ada GR dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika kemudian dihadapkan di masa pandemi, kemarin kita sudah beberapa kali meeting yang tadinya drama Sembilan Tari ya, Mahakarya Folklore ini personel yang terlibat itu 160 orang. Itu termasuk pemain dan kru. Nah, ketika ini kita bicara virtual tapping, ini pun nantinya akan kita buat produksinya pun nggak hanya 1 hari, produksinya kita ada 2 hari, belum lagi loading dan lain sebagainya. Dan sudah kita batasi dari segi penampilnya pun hanya terbatas sebanyak 65 orang. Jadi mungkin kalau bisa dibayangkan ini yang sudah yang banyak itu bahwa virtual tapping itu modelnya 2 dimensi. 2 dimensi ketika belakang ada green screen, mungkin kayak di belakang saya ini green screen, kemudian baru ada gambar-gambar yang keluar atau motion grafis yang keluar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara yang nanti akan kita buat ini konsepnya 3 dimensi, Mbak. Jadi bisa jadi nanti misalkan si pemeran itu ketika kita green screen dia ada di sebuah meja, teman kita buat hijau, tapi nanti ketika jadi dia bisa berdiri di atas batu kah atau di atas pohon atau di atas apa. Nah, ini yang teknologi ini yang kemarin saya jujur benar-benar tertarik karena belum pernah ada nih yang buat sebuah tari kolosal, pagelaran kolosal seni dan budaya bahkan di Indonesia dengan model seperti ini. Nah, jadi ini menjadi sebuah percontohan bahwa ketika masa pandemi ini jangan menyerah nih, semua inovasi, semua teknologi yang ada dimanfaatkan untuk sebuah kreativitas yang nantinya untuk teman-teman industri kreatif, khususnya mungkin kalau saya bicara yang ada di Semarang, itu bisa menghasilkan cuan nih, mungkin kan. Jadi tinggal kesempatan ini mungkin kebetulan saya bagian dari pemerintah, ya saya mencoba mengeksploitasi teman-teman ini supaya supaya karyanya itu muncul, orang kebanyakan lihat, mungkin setelah ini akan ada job lagi tentang virtual yang sama di daerah lain atau mungkin di provinsi lain atau mungkin di luar negeri. Nah, ini yang nantinya menumbuhkan ekonomi sendiri yang ada di Kota Semarang. Cuman PR beratnya, yaitu tadi, ketika kita harus produksi di masa pandemi, kemudian jumlahnya segitu banyak, kemarin kita udah diskusi dengan tim kreatif, oke, kita bagi per scene, mungkin khusus scene cerita ini misalkan, ada cerita ketika di Kerajaan Majapahit gitu, ya oke, yang terlibat berapa orang, oke, yang terlibat 20 orang, oke, kita take hari ini jam 8 pagi sampai jam 10. Kemudian adegan kedua, setelah itu mereka harus pulang nih, selesai harus pulang, karena kita harus membatasi orang yang ada di lokasi produksi itu nggak lebih dari 50 orang. Artinya ketika ada tim yang akan tampil, penampil itu jumlahnya 20 orang, kita tim produksi sekitar 20 orang, bisa 40 orang. Nanti giliran di 2 jam berikutnya lagi, oke, kita geser ke adegan berikutnya, kita take lagi, sampai dengan selesai, sampai dengan 2 hari kemudian selesai. Nah, kemudian akan masuk ke post produksi itu yang akan diedit teman-teman. Seperti itu, Mbak. Jadi kesulitannya, bukan kesulitannya. Kalau bicara sulit itu, kalau buatan manusia itu nggak ada yang sulit. Jadi lama atau cepat. Jadi effort kita yang lebih ya mengatur waktu dan mengatur bagaimana kegiatan ini tetap berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan di kita. Bahkan kemarin saya juga sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan akan disupport seluruh peserta yang terlibat ini diberikan layanan untuk tes COVID secara cuma-cuma. Jadi supaya kita juga nyaman, kita berproduksi juga nyaman, kita berkreasi juga nyaman, dan nanti bisa istilahnya ketika kita ada di lokasi ya los lah, kita fokus ke pekerjaan. Jadi nggak mikir lagi nanti ini COVID, tapi tetap protokol kesehatan kita jalankan secara maksimal di lokasi.
Oke, kalau kita bicara soal goals-nya nih Mas, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kan digelar off air begitu, otomatis Iya. pasti goal-nya adalah penontonnya banyak, kemudian juga warga suka. Nah, kalau virtual ini apakah juga ada target views-nya misalnya atau bagaimana? Enggak, Mbak, kalau secara virtual pastinya cerita itu kan akan kita kemas lebih menarik. Sekarang kan jarang nih adik-adik kita terutama yang mungkin yang SD, SMP itu masih senang dengan cerita-cerita legenda. Aku pengen nonton yang bagus di mana ya? Gua Kreo itu kayak apa sih? Jadi ketika mungkin diajak orang tuanya, yuk kita ke Kreo, tanya lagi, Pak, nah ini Kreo apa sih ceritanya apa sih? Ya itu besok kalau gini cerita ini udah jadi tinggal dibukakan YouTube aja, YouTube-nya di Kota Semarang, nggak ada narasinya, oh ceritanya tuh seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Itu goal saya bahwa sebuah cerita legenda eh, selain bisa dikemas secara kolosal di sebuah tempat untuk mengangkat potensi lokal dan juga mendatangkan wisatawan, juga bisa dikemas dengan hal lain supaya orang sustain. Kalau hanya dikemas secara offline, orang akan datang, mereka akan merecord dengan handphonenya masing-masing atau kita kemas sedemikian rupa. Nah, kalau ini kita kemas secara virtual supaya orang juga bisa melihat, oh ternyata ada teknologi baru ya kayak gini ya. Kemudian setelah itu, oh ternyata ini teman-teman ekonomi kreatif Semarang yang membuat ya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira yang kita angkat bahwa produksi ini harus dipikirkan benar-benar oleh teman-teman yang punya ide-ide kreatif yang harus kita beri kesempatan. Oke, Mas Mumu, ini kalau bicara soal teknologi kan memang nggak ada habisnya, selalu ada kemajuan, kecanggihan yang dibuat begitu. Gimana caranya supaya meyakinkan anak-anak muda bahwa kita sebenarnya tidak perlu takut loh untuk menggunakan teknologi, karena memang mungkin mindsetnya sulit, nanti jadinya jelek. Nah ini gimana supaya berani melangkah begitu? Adaptasi ya, karena memang ngomong teknologi nggak akan ada habisnya. Jadi kita harus belajar. Sampai sekarang pun saya belajar. Bahkan ketika semakin banyak belajar, akan semakin banyak peluru cadangan-cadangan teknologi yang tinggal kita keluarkan nunggu momentumnya atau kesempatannya sih. Jadi nggak usah takut, teknologi itu nggak perlu dihindari, tinggal it's a choice mau dilakuin apa enggak, diterapin apa enggak, itu aja sih. Oke, saya mau terakhir ke Mas Ade, boleh dong dipromosiin Mahakarya Legenda Goa Kreo ini akan dapat kita saksikan di platform mana, kemudian di tanggal berapa? Ya, jadi memang ya kita di bulan ini berarti akan produksi secara virtual Mahakarya Legenda Goa Kreo ini, dan nanti akan kita tayangkan di tanggal 16 Mei atau 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau Hari Raya Idul Fitri tanggal 13, berarti 14, 15, 16. Tanggal 16 Mei nanti akan kita tayangkan di yang pasti akun YouTube pemerintah Kota Semarang dan akun YouTube di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Oke, baik. Terima kasih mas-mas muda yang sangat kreatif, Mas Ade Bakti, Mas Andi Mumu telah bergabung bersama kami. Semoga selalu menginspirasi. Ini juga menjadi inspirasi untuk kota-kota ataupun juga daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah untuk tetap berkarya di tengah pandemi. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.